Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan TSC. Apa kabar semuanya? Adik-adik yang ada di SMA, SMK, dan adik-adik yang ada di madrasah. Semoga tetap dalam keadaan sehat semuanya ya. Baik, untuk kali ini kita akan lanjutkan pada contoh penerapan hukum Newton ya. Contoh yang ketiga sudah. Jadi kalau yang pada bidang datar, kemudian tanpa gesekan, kemudian bidang datar yang ada gesekan, bidang miring tanpa gesekan, bidang miring dengan gesekan, sudah ada contohnya. Baik, sekarang coba kita lihat untuk kasus berikut. Nah, saya punya kayak gitu ya. Nah, ada bidangnya gini, kemudian ada katrol. Nah, katrol itu dihubungkan dengan benda, dengan balok, dengan menggunakan tali. Nah gitu, dengan menggunakan tali. Oke, nah itu balok. Kemudian di sana ya juga dihubungkan dengan balok. Oke, dengan balok. Nah, ini massa benda adalah M1. M1 ini adalah massa benda sebesar M2 gitu. Jangan dilihat, wah ini gede, ini kecil, oh berarti nggak bergerak. Nah, belum tentu ya. Siapa tahu ini gabus gitu ya, kemudian yang ini besi, coba kan mesti gerak gitu ya. Jadi tinggal nanti lihat keterangannya ya, keterangannya. Berarti kalau misalkan ini kita beri keterangan kayak gini, bahwa M2 nah gitu lebih besar dari M1. Nah kalau seperti ini kan jelas gerak kan, jelas ke sana. Nah gitu, nah geraknya ke sana dengan percepatan sebesar A gitu. Nah, untuk kasus yang pertama pada soal seperti ini, kita bahas untuk bidang yang licin dulu ini ya, bidangnya licin. Oke, untuk bidangnya licin. Nah, kita uraikan dulu untuk gaya-gaya yang bekerja pada M1 ya, dia punya ini ke bawah. Oke, kita beri nama W seperti sebelumnya. Kemudian ini kita tarik garis ke atas yang tegak lurus dengan bidangnya, kita beri nama gaya normal gitu. Karena ini licin ya, maka tidak ada gaya gesek. Oke gitu ya. Nah yang ke arah sana, oke, kita punya tegangan tali nah, gitu. Kemudian sudah sini yang M1 kayak gitu ya. Nah baru yang M2, ini ada tegangan tali yang arahnya ke atas. Nah oke, kita uraikan juga ini yang kedua. Ini adalah W2 gitu. Lu N nya kemana? Ya ini enggak ada bidang sentuhnya ya, enggak usah dipaksakan untuk gambar N kayak normal gitu ya. Kalau sini sudah ada diwakili dengan tegangan tali di sini gitu. Nah ini hukum 3 Newton yang ini ya, yang di sini adalah aksi reaksi itu kan. Nah maka untuk pengerjaan soal seperti ini kita perlu pilah menjadi dua bagian. Nah gitu, dipilah menjadi dua bagian. Oke, nah coba ini kita pilih gitu. Nah, yang ada di sebelah kiri dan yang ada di sebelah kanan. Oke, ini yang di sebelah kiri. Oke, sebelah kiri kita punya sigma F ya, sigma F sama dengan M dikali dengan A kan. Nah yang sebelah kiri itu yang ini yang dimaksud. Nah ketika kita ngerjakan ini, kita nggak usah mikir yang ini dulu, ini belakangan aja, biarkan gitu ya. Nah dia bergerak ke sana, dia bergerak ke kanan dengan percepatan sebesar A tuh. Nah coba kita kerjakan dulu gaya yang bekerja pada M1 sehingga benda ini bisa bergerak ke kanan. Siapa? Ya tidak lain adalah T ya, tegangan tali itu yang menyebabkan dia bergerak. Ada yang ngurangi geraknya T? Nggak ada, karena dia tidak ada gaya geseknya. Itu udah selesai. T sama dengan M dikali dengan A, udah. Nah ini T1 kan gitu ya, tegangan tali yang pertama. Jadi keadaan yang pertama, ini tegangan tali yang kedua gitu. Nah tegangan tali yang kedua itu berarti sama, sigma F sama dengan M dikali dengan A. Hanya untuk M2 ini geraknya ke bawah gitu ya. Kalau geraknya ke bawah ke sana kan geraknya gitu ya, dengan percepatan sebesar A. Nah kalau geraknya ke bawah, maka yang didulukan gaya yang ada di bawah. Itu enaknya ya. Jadi kalau ini ke bawah, geraknya yang pertama didulukan adalah W2. Oke, W2. Ada yang mengurangi geraknya W2. Siapa?
T2 gitu, min T2 udah sama dengan M2 ya, M2 dikali yang ini M1 tadi ya gitu. Nah kalau saya mau nyari T2 sama dengan W2 ya, dari sini T2 sama dengan W2 min M2 dikali A. Nah jadinya gimana ini, M2G min M2 dikali A. Nah antara T1 dan T2 ini karena katrolnya juga licin, ini ya, maka nantinya T1 itu sama dengan T2. Nah, kita pindah ke sana ya. Jadi T1 sama dengan T2. T1 nya apa isi? M1 dikali A sama dengan T2 nya apa? M2G, nah gitu ya, minus M2A gitu, M2G min M2A ya gitu kan, ini tinggal substitusi ke sana gitu ya. Nah maka ini kalau ini saya ganti ya, ini M2 nya tetap di sini M2 gitu, ini M2 di sini apa, G min A kan gitu, ini M1 dikali A. Nah maka percepatannya yang terjadi kalau sistem yang seperti ini itu sama dengan ini G dan G dikurangi dengan A dikali dengan M2 per M1 gitu. Udah selesai, satuannya adalah meter per sekon kuadrat itu. Nah demikian untuk kasus seperti ini ya. Nah, kita akan ketemu lagi untuk kasus yang berbeda. Demikian, selamat belajar, semoga sukses. Ketemu lagi dengan TSC di bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.